Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas mengupas tuntas siapa pemilik baru Persis Solo dan bagaimana nanti kiprahnya, bagaimana nanti perjalanannya. Oke, kita saksikan saja bersama. Ini sangat menarik. Oke, dulu sempat terdengar pemilik baru Persis Solo ini Pak Agus Gumiwang. Ternyata setelah saat ini diumumkan, rumor yang beredar itu ternyata salah. Tapi ini sangat menarik sekali untuk kita bahas pemilik klub baru Persis Solo ini. Yang pertama itu kita sebutkan itu ada 3 ya pemilik klub Persis Solo ini. Pertama-tama kita sebutkan terlebih dahulu, Erick Thohir itu memiliki saham 20%, Kevin Sanjaya itu 30%, dan Mas Kaesang itu 40%. Yang 2 ini putra daerah, yang 1 ini itu sudah dikenal masyarakat ya, wong bekas pemilik Inter Milan dulunya. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas nantinya bagaimana kiprahnya. Apakah Persis Solo ini bisa menjadi tim profesional? Apakah Persis Solo ini landai-landai saja lolos Liga 1 tapi landai-landai saja atau bagaimana? Oke, kita saksikan saja. Nah, ini menurut pandanganmu gimana Cuk tentang pemilik klub baru Persis Solo saat ini? Nah, menurut pandanganmu seperti apa ini? Ya, yang pertama-tama saya mengucapkan selamat ya buat Persis Solo ya. Akhirnya menemukan investor baru. Ya, semoga ini bisa maju terus klub ini berprestasi ya. Nah, ya kita lihat ya, tadi ya sebutkan John tadi. Pemiliknya Persis Solo ini atau investornya lah. Bukan nama yang main-main. Nah, kita lihat yang pertama itu Pak Erick Thohir. Wah, kalau ini udah nggak usah ditanyakan, ini bener ya, seluruh Indonesia tahu ini pengalaman ngurus Inter Milan, klub besar loh, DC United Amerika Serikat. Nah, dan dulu kan juga pernah masuk ke jajaran pengurus Persib Bandung ya. Nah, ini kan jelas-jelas ini 1000% pengalaman sekali ngurus bola. Apalagi beliau ya orang terpandang di Indonesia ya. Jadi ya mungkin ya, kalau untuk urusan sponsorship kayaknya nggak bakal kesulitan nih. Oke, kita bahas tentang Pak Erick Thohir terlebih dahulu. Nanti siapa seluk-beluknya akan kita ungkap siapa sih sebenarnya Pak Erick Thohir ini dan apa kiprahnya untuk sepak bola Indonesia. Kita tahu ya sebenarnya Pak Erick Thohir itu ya dulunya itu kan berada di Persib Bandung ya. Berada di Persib Bandung dengan jajaran-jajaran manajemen termasuk Pak Glenn dan termasuk Pak Peter Tanuri. Nah, nantinya kenapa kok Persis ini bisa dikait-kaitkan dengan Persib, Bali dan lain-lain ya, tim-tim segeng-gengnya ini. Ya nanti jangan kaget ketika Persis itu mendatangkan pemain Persib ataupun pemain Bali United, itu jangan kaget. Bahkan kemungkinan besar mereka itu ya hanya secara cuma-cuma mendapatkannya ya, cuma ya bola dewe ibaratkan seperti itu. Nanti walaupun itu kan juga sponsorship sama, nanti ya juga jangan kaget ya Cuk ya ketika mendapatkan seperti itu. Ya bener sekali ya. Ini kalau dilihat track record Pak Erick Thohir kan ya dia masuk jajaran PT PBB ya dulunya ya, bersama Pak Glenn Sugita, Pak Peter Tanuri ya, banyak lah ya. Nah ya sekarang kan Pak setelah beliau keluar terus ya ngurus kementerian RI dan sekarang ngurus Persis ya, Persis Solo, dan Pak Peter Tanuri juga setelah keluar ngelola Bali ya. Ya kalau kita lihat ya untuk dihubung-hubungkan sih ya rutenya itu. Ya betul sekali ya. Saya harapkan ya Persis itu tidak hanya dibuat biasa-biasa saja, ataupun kan Pak Erick Thohir kan sudah tahu ya pengalaman mengurus Persib Bandung itu seperti apa, bagaimana susahnya, bagaimana seluk-beluknya. Saya harapkan waktu ngurus di Persib itu buat pembelajaran di sini sebenarnya itu sangat bagus sekali. Dari pengalaman Persib Bandung itu sebenarnya bisa juga diamati, ditiru dan dimodifikasi. Nah, dari Persib Bandung itu seperti itu. Diamati nanti susah payahnya seperti apa, diamati keprofesionalan Persib Bandung seperti apa, lalu ditiru dan dimodifikasi nanti yang cocok untuk Persis Solo ini apa. Nah seperti itu kan bagus. Terus juga kan Pak Erick Thohir pasti kan juga tahu ya keprofesionalan Bali United. Saya harapkan kan seperti itu juga, bisa mengamati, tiru dan modifikasi. Nah seperti itu kan bagus nanti. Bali terkenal dengan manajemen yang sangat profesionalitas. Lalu
ada juga sih kurangnya Bali United juga. Mungkin pada saat ini kan sedang tren-trennya pembangunan akademi, pendidikan usia muda dan lain-lainnya. Itu kan sangat penting ya nanti untuk tim Persis Solo ini. Ya saya harapkan nanti setelah masuk Liga 1 saja itu. Yang penting saat ini itu tim itu survive terlebih dahulu lah. Timnya bisa masuk oke lah. Ya, untuk soal potensi, nah, kita lihat bagaimana Pak Erick Thohir ini kan dulu ya, selain pengalaman di Indonesia juga pengalaman di klub-klub luar negeri ya. Apalagi kita lihat Persis Solo ini kan dianugerahi oleh supporter yang besar, basis supporter besar dan stadion yang mewah. Tapi kan masih dikelola Pemkot ya ini ya. Ya kita berharap nanti Persis Solo bisa mengelola stadion Manahan. Itu kan keren sekali ya. Ya mungkin Pak Erick Thohir juga pastinya sudah berpikirlah seperti ini. Ya betul sekali. Saya harapkan nantinya stadion Manahan itu tulisan stadion Manahan, atasnya itu logo Persis gitu kan, sangat bagus. Terus bawahnya stadion Manahan itu biasanya kan sponsorship gitu kan, juga oke lah, seperti ditiru di stadion Tangerang itu kan Indomilk gitu kan bagus. Nah, itu bisa membantu lah untuk kontrak jangka panjang stadion. Nah, kalau dari Pak Erick Thohir mungkin cukup itu dulu saja. Kalau saya bahas lebih dalam lagi nanti ndak marahi geger. Nah, terus lanjut lagi ke Mas Kaisang aja ya. Mas Kaisang ini putra daerah. Kita tahu Mas Kaisang itu siapa. Ini menurut pandanganmu pengaruhnya apa Cok untuk tim Persis Solo ini sendiri? Nah, kita lihat Mas Kaisang ini kan adiknya Pak Gibran. Kita sebut Pak Gibran ya karena memang beliau adalah wali kota Solo. Dan ini juga Mas Kaisang ini kan juga putra Presiden Jokowi ya. Dari dulu masalah Persis itu masalahnya susah izin di manajemen yang lama. Nah, dengan beliau Mas Kaisang ini membeli saham Persis Solo, ya kita optimis lah. Maksudnya Persis Solo itu optimis soal masalah izin dan lain-lain itu mudah lah. Ya kita lihat dulu kan Persis Solo juga mau main Sewedari aja susah. Dulu zaman dulu loh ya. Era manajemen mau akhirnya ke Madiun. Was, angel lah. Lah betul sekali, saya harapkan juga seperti itu ya. Mas Kaisang ini gunanya nanti untuk soal ya perizinan, birokrasi dan lain-lain masih banyak lagi lah. Apalagi kan Mas Kaisang ini punya bisnis yang modern juga. Pasti beliau juga tahu tentang manajemen yang profesional itu seperti apa. Diisi orang-orang yang profesional, itu yang perlu saya garis bawahi ya. Persis Solo harus diisi orang-orang yang profesional dan berkompeten atas bidangnya. Misal di manajemen keuangan ya harus orang-orang yang berkompeten tentang manajemen keuangan. Jangan kok orang-orang yang tidak tahu asal kok sesepuh itu dimasukkan. Wah, itu sangat jangan sekali. Itu nanti membuat benalu di tim itu sendiri. Seharusnya memang seperti itu. Sepak bola yang bagus, sepak bola yang profesional itu biasanya seperti itu. Ya ketika seperti itu tuh jangan kok wah, pasti nanti saya yakin ini pasti ada hujatan-hujatan ketika tidak dimasukkan lagi ke dalam manajemen, atau pasti ada hujatan-hujatan. Tapi kita lihatlah nanti ketika kerjanya itu profesional ya udah gitu loh. Apalagi kan Mas Kaisang kemarin itu habis survei di Bali United ya, tahu sendiri wong ini kan di Twitter sedang rame ya, Bali United itu ya seperti yang saya katakan tadi, amati, tiru, modifikasi yang bisa diterapkan untuk kota Solo. Kali ini saya coba melihat itu kan owner Persis ya, atau pemilik saham Persis ini, Pak Erick Thohir ini kan orang yang berpengalaman, dan Mas Kevin dan Mas Kaisang ini kan generasi milenial. Ini kan suatu perpaduan yang bagus sekali ya. Anak milenial dipadukan oleh orang yang sangat berpengalaman. Wah, ngeri ini. Aku gak bisa bayangkan nanti Persis bagaimana. Ini Pak Lisi, wah luar biasa. Biasanya orang-orang milenial itu pasti punya ide-ide cemerlang, ide-ide baru. Ya betul sekali kalau itu. Kalau soal ide memang tidak diragukan lagi ya orang-orang milenial ini. Nah, tujuan kami sebenarnya ini kita buka saja di YouTube ini. Tujuan kami sebenarnya itu memajukan sepak bola Jateng dan DIY itu terutama ya. Paling utama itu dulu. Tapi nanti setelah itu terlaksana ya nanti kita akan meluas sampai seluruh Jawa. Ya harapan saya sih
manajemen itu diisi orang-orang yang seperti ini gitu loh. Nah, ini kita sebutkan saja ya tim-tim yang menurut pandanganku itu sudah mulai pro lah, sudah mulai maju lah. Dari PSIS Semarang satu itu dulu Pak Yoyo, saya ya juga tahu sendiri lah, itu zaman dulu saya juga kurang suka sebenarnya sama beliau, tapi dengan beliau sekarang berkembang di medsos, berkembang di sekarang ini pengelolaan, ya saya akhirnya respect dengan beliau. Bagus lah, peningkatan beliau ini sangat bagus sekali, perlu sekali dicontoh. Terus lanjut lagi yang kedua itu ada Persijap Jepara. Persijap Jepara sebenarnya juga udah bagus pemiliknya, anak muda milenial juga, itu juga sangat bagus. Bahkan kemarin itu mereka itu membuat brand ataupun mengagetkan dengan Persijap Oasis. Sebenarnya nama tersebut menurut pandanganku itu juga sah-sah saja sih, tidak apa-apa asal masih pakai nama Persijap Jepara lu. Kalau namanya udah diganti itu memang sudah bukan tidak jalur lah. Tapi kalau masih nama pakai Persijap itu sebenarnya juga sah-sah aja. Tapi kan masih bisa diamati oleh supporter itu loh, tidak dipindah ataupun pindah kota ataupun bagaimana. Terus di daerah Jogja itu ada PSIM yang ketiga. PSIM sudah tahu sendiri, diisi oleh Pak Bambang Susanto itu, wah itu memang sangat manajemen yang profesional. Bahkan 8 tuntutan Brigata Kurvasu dipenuhi oleh Pak Bambang Susanto ini. Terus lanjut lagi di PSS Sleman. Di PSS Sleman walaupun manajemen saat ini itu saya lihat masih angin-anginan, masih kadang sana kadang sini, tapi PSS Sleman ini dianugerahi supporter yang sangat cerdas. Kalau diibaratkan anak sekolah ini, supporter ini itu paling menonjol, paling pinter dewe lah, ranking CG, berarti kan seperti itu. Bahkan berani melawan gurunya, berani mendebat gurunya, bukan melawan, mendebat gurunya dengan argumen-argumennya. Itu dua. Terus lanjut lagi ini ke Solo. Lah, ke Solo ini terakhir sebenarnya juga udah bagus ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak tim-tim Jawa yang masih punya potensi seperti PPSM Magelang, seperti Persiba Bantul dan lain-lain, masih banyak sebenarnya. Cuman yang kita utamakan cuman ya ini dulu sebenarnya, Jateng DIY kita fokus terlebih dahulu. Nanti kita akan meluas sampai ke Jawa lah. Intinya seperti itu. Jawa Football ini dibuat sebenarnya seperti itu. Awal mula kita mau bikin Jawa Football itu tujuannya itu. Kita itu miris ketika melihat sepak bola Kota Jateng dan DIY itu tertinggal dengan sepak bola Jabodetabek, terus Jawa Timur dan lain-lain. Sebenarnya kita tuh iri. Wah, kok sepak bola kita tertinggal? Kita itu pengen sepak bolanya maju. Ya bener ya. Soalnya Jateng DIY ini punya potensi besar loh untuk menjadi ya barometer sepak bola Indonesia loh ya. Karena kita lihat tuh tadi yang disebutkan John tadi, ada PSS, ada PSIS, Persija, PSIM, Persis Solo. Wow, ini kalau bisa Liga 1 semua ya ngeri loh, stadionnya bagus-bagus, terus supporternya besar-besar, wah, basisnya wah ngeri nih, dikelola manajemennya sangat profesional, di generasi milenial dengan ide-ide yang baru terus ya. Wah, ngeri. Ya betul sekali ya. Mungkin itu dulu saja pembahasan kita tentang siapa pemilik klub Balu Persis Solo. Semoga Persis Solo itu bisa menjadi tim yang bagus dan berada di liga yang semestinya, selayaknya tim-tim besar lainnya. Nah mungkin itu dulu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.